Oke, silakan Mbak Arba. Ya, siap, Bang. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya, udah jam 16.02. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Semoga sehat selalu dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya di masa pandemi. Nah, berbicara pandemi, sepatutnya teman-teman juga harus mencegah COVID-19 ini untuk membantu meredam penyebaran virus corona. Nah, dengan menggunakan masker pertama itu bisa, kan sekarang udah memasuki new normal, jadi kita sekiranya bisa memakai masker jika keluar rumah dan memakai hand sanitizer jika berkontak langsung dengan orang lain. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Arbatun dari mahasiswi semester 3 jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di mana ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan semoga saya sudah perkenalan akan tumbuh rasa kasih sayang. Langsung aja ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita di sini akan membahas tema yang tidak jauh, tentunya yang tidak jauh dengan isu-isu pandemi, di mana dampak utama yang terlihat itu krisis ekonomi salah satunya. Nah, kita di sini akan membahas tentang tema bantuan sosial, solusi penanganan kesejahteraan di masa pandemi, di mana tema ini menarik dan tema ini akan dibahas oleh pemateri kita, yaitu ada 3 pemateri yang bermilenial yang tentunya juga sangat berwawasan luas. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita sambut pemateri pertama. Dan sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV pemateri pertama pada kali ini. Beliau lahir di Pandeglang pada tanggal 19 September 1976, jenis kelaminnya laki-laki, agama Islam, nomor HP-nya jika teman-teman maunya silakan 0812 944 3124. Kemudian ada emailnya ac.hasan@gmail.com. Kemudian ada media sosialnya, di mana Instagramnya itu Aceh Hasan Syajili. Kemudian ada FB-nya Aceh Hasan Syajili juga, dan Twitternya Aceh Hasan 76. Yang beralamat di Komplek Perumahan Gria Jakarta, Jalan Kemang 5, Blok B7 atau 3, Pamulang Barat, RT 5 RW 8, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Nah, beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Sangat luar biasa ya teman-teman. Ada yang bisa tebak nggak? Siapa pemateri pertama pada kali ini? Nggak ada nih teman-teman. Nggak ada yang tahu ya? Nah, langsung aja kita sambut pemateri kita, yaitu Dr. T.B. Haji Aceh Hasan Syajili, MSI. Kepadanya saya persilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Adinda, siapa tadi tuh namanya? Arba Atun, Pak. Mbak Atun ya, Arba Atun ya.
yang telah menghantarkan dan memberikan pengantar terhadap diskusi ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Big Millennial Banten ya, yang telah mengundang saya untuk hadir dan ikut memberikan berkontribusi dalam pemikiran untuk acara yang sangat menurut saya penting untuk kita bagi-bagi pengetahuan dan informasi terkait dengan kebijakan yang penting dalam penanganan COVID-19 di masa pandemi ini. Nah, diskusi kali ini kita akan membahas tentang bantuan sosial, bagaimana solusi penanganan kesejahteraan di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, para millennials yang kami hormati, tentu sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa COVID-19 telah melanda hampir di semua negara ya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Dan saat ini kalau kita merujuk kepada data-data yang ada ya, saat ini COVID-19 sudah terjadi di 216 negara. Ini jumlah yang sangat besar dan tidak ada negara manapun di dunia ini yang tidak terkena COVID-19. Oleh karena itu maka COVID-19 ini adalah masalah serius yang kita tidak boleh menganggap enteng, dan oleh karena itu maka kewajiban kita semua adalah bagaimana kita menjaga dan mematuhi anjuran yang telah disampaikan oleh pemerintah, ya, terutama pertama tentu kita kalau di luar ya tentu kita harus menggunakan masker gitu ya, kemudian harus menjaga jarak dan selalu rajin mencuci tangan. Itu adalah bagian dari upaya kita agar COVID-19 ini betul-betul tidak terkena kepada kita semua. Gitu. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian, COVID-19 ini sudah mengkonfirmasi yang positif itu seluruh dunia sebesar 17.660.523 jumlahnya. Jadi sebuah angka yang cukup besar dan telah memakan korban sebanyak 680.894 di dunia. Ya. Dan di Indonesia sendiri, ya saat ini setiap hari kan kita juga bisa menyaksikan kenaikannya yang masih cukup signifikan, di mana saat ini di Indonesia yang sudah terkonfirmasi positif jumlahnya 127.083 yang positif ya. Dan yang meninggal sudah ada 5.765 dengan angka kesembuhan itu alhamdulillah di atas 60%. Tentu ini menggembirakan buat kita semua, tetapi tentu jangan membuat kita menjadi terlena akibat dari COVID-19. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa ada dua hal, atau setidaknya sebetulnya ada tiga hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Pertama adalah aspek kesehatannya sendiri. Ya, tadi saya kira jelas ya bahwa aspek kesehatan itu menyangkut dengan bagaimana masyarakat sendiri mematuhi anjuran pemerintah untuk physical distancing, untuk menggunakan masker, menjaga jarak, ya. Dan jika sudah kena kasus COVID, tentu kewajibannya adalah melakukan isolasi. Atau bagi yang sudah terkena COVID, ya, dengan gejala-gejala yang dihadapinya, maka kewajibannya adalah untuk dirujuk, dan pemerintah wajib menyediakan alat-alat kesehatan ya agar penanganan pengobatan COVID-19 ini bisa dilakukan dengan meminimalisir angka kematian gitu ya, dengan
ketersediaan berbagai alat-alat kesehatan yang pertama saya kira rumah sakit ya, rumah sakit rujukan di berbagai daerah. Itu sangat penting untuk memastikan bahwa penanganan COVID ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Nah, tapi tentu COVID-19 ini tidak boleh juga hanya tidak hanya berkisar pada persoalan kesehatan, tetapi ini pasti akan berdampak terhadap masalah sosial. Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa akibat COVID-19 ini berdampak terhadap terutama dampaknya terhadap ekonomi. Ya. Kita tahu bahwa akibat misalnya di beberapa negara sudah melakukan kebijakan lockdown, ya, atau dalam bahasa kita saat ini sebetulnya adalah apa yang disebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan itu sudah berlangsung di beberapa daerah dan kita semua sudah merasakan itu, apalagi misalnya kayak kami di Jakarta, PSBB ini betul-betul telah membuat pada awal-awal COVID kita semua harus stay at home, kita semua harus di rumah gitu. Apa implikasinya? Implikasinya adalah bahwa terjadi apa yang disebut dengan demand shock di dalam ekonomi. Gitu ya. Demand shock itu artinya bahwa kebutuhan ya menjadi yang biasanya misalnya produksinya menjadi terhambat ya, kemudian juga permintaannya juga menjadi terganggu begitu ya. Nah, oleh karena itu maka itu berimplikasi terhadap situasi ekonomi kita. Apa yang terjadi tentu kita bisa merasakan misalnya pengangguran, pemutusan hubungan kerja, pelambatan ekonomi, itu sesuatu yang niscaya. Dan saya kira ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara sudah dipastikan itu terjadi. Saya ingin mengambil contoh misalnya kasus yang terjadi, data-data yang kami punya, misalnya pada kuartal kedua ya saat ini kita bisa menyaksikan bagaimana ekonomi kita itu mengalami pelambatan yang sangat begitu tajam. Misalnya saya ambil contoh ya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua di berbagai negara misalnya. Jerman mengalami minus pertumbuhan menjadi minus 10,1%. Italia minus 12%. Prancis minus 13%. Spanyol minus 18,5%. Uni Eropa secara keseluruhan itu minus 11%. Belgia minus 12%. Ya. Korea Selatan minus 3,3%. Ya. Kemudian Amerika, ya, kita tahu salah satu negara yang paling mengalami tingkat pelambatan ekonomi yang sangat tajam, yaitu 32,9%. Ya. Cina hanya satu negara yang plus, tapi yang biasanya Cina itu di atas 6%, 7%, saat ini mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 3,2%. Ya. Hong Kong 0,9%, ya, dan Singapura tetangga negara kita itu sekarang mengalami resesi dengan minus 12,6%. Jadi implikasi dari kebijakan pembatasan wilayah atau lockdown terhadap berbagai negara itu mengakibatkan tentu ekonomi menjadi mengalami penurunan pertumbuhan gitu ya. Salah satu penyebab utamanya tentu produksi menjadi terhenti, kemudian juga demand-nya menjadi terhenti. Sekarang kalau misalnya kita mau industri pariwisata menjadi nggak berjalan, ya, kecuali saya kira kalau kita melihat dari data-data yang ada, misalnya hanya sektor pertanian saja, sektor pangan saja yang mengalami pertumbuhan yang masih mengalami pertumbuhan, tetapi yang lain, ya, sektor-sektor manufaktur seperti industri, ya, itu mengalami penurunan yang sangat tajam.
Nah, oleh karena itu maka ini tentu kalau tidak ditangani secara serius, maka ini akan berakibat kepada eh, krisis ekonomi ini yang sudah terjadi di beberapa negara yang mengalami resesi, tentu bisa menimbulkan masalah sosial, ya, apa yang disebut dengan social unrest gitu di dalam apa namanya di dalam studi-studi yang dilakukan selama ini. Nah, pemerintah sendiri saya kira sudah melakukan langkah-langkah yang menurut saya sih sangat baik. Tadi eh, penanganan kesehatannya sudah dilakukan gitu ya, penyediaan alat-alat kesehatan ya, memperkuat rumah sakit, penyediaan obat dan lain sebagainya itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Eh, Kemudian juga untuk mengantisipasi adanya social unrest tersebut, maka kita mengenal apa yang disebut dengan program bantuan perlindungan sosial. Dan program bantuan perlindungan sosial ini saya kira secara programatis itu ada berbagai macam kebijakan. Misalnya kebijakan tentang yang selama ini reguler dilakukan oleh pemerintah, pertama adalah soal program keluarga harapan ya. Kebetulan itu di komisi saya, di komisi 8 yang melakukan penganggarannya. Yang saat ini dialokasikan sebesar 37,4 triliun. Kemudian kartu sembako atau yang disebut dengan bantuan pangan non tunai yang jumlahnya cukup besar juga sebesar 43,6 triliun. Kemudian BST bantuan sosial tunai ya yang dialokasikan oleh kami sebesar 32,4 triliun. Kemudian kartu prakerja ya yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena PHK, fokusnya kepada yang terkena PHK ya. Kemudian diskon listrik ya itu sebesar 6,9 triliun. Dan tentu seperti yang kita saksikan di daerah-daerah adalah di desa-desa adalah BLT dana desa, dan itu telah dialokasikan dan dibagikan kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerimanya. Walaupun tentu kami pun juga ya mengkritik secara tajam soal proses distribusi dan penerima bantuan tersebut ya. Kita masih ditemukan di berbagai daerah, di berbagai tempat bahwa fenomena inclusion error dan exclusion error masih kerap kali terjadi begitu, sehingga program-program sosial tersebut tidak dinilai tidak tepat sasaran. Nah, jadi bantuan sosialnya itu dilakukan baik-baik. Untuk apa? Untuk pertama tentu yang paling penting adalah bahwa masyarakat tidak boleh ya, atau ini untuk membantu masyarakat agar dampak bagi kebutuhan dasar mereka tidak terdampak begitu sangat tajam. Ya. Yang kedua, tentu dengan bantuan sosial tersebut selain untuk menjadi social safety net ya sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat pada level di bawah. Gitu. Jadi ada belanja sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan, sehingga ini tetap menjaga menahan laju ekonomi yang jangan sampai terjerembab kepada minus pertumbuhan yang tajam. Nah, tentu yang ketiga adalah aspek ekonomi. Ya. Jadi kalau tadi penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan sekarang tentu ada aspek ekonomi yang penting gitu ya. Misalnya dengan berbagai kebijakan seperti pembebasan PPh, pengurangan angsuran PPh, ya, penurunan tarif PPh, dan stimulus lainnya yang diberikan oleh pemerintah, dan juga mendorong UMKM untuk tetap bisa bertahan di tengah COVID-19 ini. Jadi saya kira itu yang penting untuk kita jelaskan kepada teman-teman sekalian, bahwa memang kebijakan-kebijakan seperti bantuan sosial yang saya sampaikan tadi, dari mulai program keluarga harapan, kemudian sembako, ya, bansos tunai, ya, kemudian listrik, ya, diskon listrik, ya, kemudian
BLT dana desa ini semata-mata dilakukan oleh pemerintah dalam rangka agar proses bisa menahan laju pelambatan ekonomi ya, dan ini menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat agar jangan sampai mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Sementara saya kira demikian pengantar saya gitu ya. Tapi saya juga memberikan catatan terhadap berbagai kebijakan ekonomi, kebijakan bantuan sosial tersebut, terutama saya kira dalam hal penerima bantuan sosial itu memang masih ditemukan di sana di sini yang tidak tepat sasaran ya, sehingga misalnya kemarin Ombudsman Republik Indonesia juga mengeluarkan catatan atas berbagai masukan, data yang tidak akurat, penerima yang belum tepat sasaran, dan juga berbagai masalah yang lainnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Arba Atun. Saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Asy Hasan yang sudah memaparkan materinya, mana materi itu begitu luar biasa. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Langsung saja kita lanjut ke pemateri kedua. Izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kedua ini. Tentunya juga sama ya, sangat bermilenial teman-teman. Beliau lahir di Tanjung Karang pada tanggal 7 Agustus 1974. Alamatnya di Taman Banten Lestari, Blok 7, Blok D 7A, nomor 1, RT 2 RW 21, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Kabupaten Kota Serang, dan Provinsi Banten. Kemudian ada kontak WA-nya, bisa dicatat teman-teman jika ada yang ingin menyatat, 0812 182 4494. Pengalaman organisasinya begitu luar biasa, di mana pernah mengikuti Bawaslu, HMI, KA HMI, dan Dewan Riset Daerah Provinsi Banten. Nah, kemudian ada, kemudian ada moto hidupnya, sangat luar biasa sekali moto hidupnya, yaitu bermanfaat bagi semesta dan sesama. Beliau juga menjabat sebagai dosen Fisip Untirta, di mana Universitas Sultan Ageng Tirta, di mana Fisip Untirta ini merupakan fakultas dari saya kuliah di situ, dan dosen saya juga. Kepada Dr. Gandung Ismanto, SOS MSI, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Yang saya hormati Kang Aceh Hasan Sazili. Ketemu lagi Kang. Ya, semoga sehat selalu dan sukses. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya hormati juga Kang Alip Syahbarlim. Setelah ini saya ingin juga dengar suaranya nih. Dan mungkin kita bisa berdebat lagi ya. Yang saya hormati Direktur BIX Kang Ami dan kolega Pak Haris, Pak Dr. Haris, ada Pak Dr. Leo, dan rekan-rekan sekalian, kolega dosen, peneliti, mahasiswa yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedikit mensimplifikasi diskusi kita
dengan membuat satu paparan singkat hanya 15 saja, dan semoga ini bisa membantu kita mendiskusikan materi yang kita bahas saat ini. Ya. Jadi bicara tentang bantuan sosial, tentu kita harus melihat konteksnya bukan hanya dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19, tetapi bantuan sosial dan atau policy semacamnya itu muncul sebagai respon atas anomali pembangunan. Ya. Kalau kita bicara soal anomali pembangunan, maka kita bisa memulainya secara historis dari bagaimana dampak Perang Dunia Pertama di masa lalu yang kemudian menghasilkan kehancuran luar biasa, dan terutama dampaknya sangat dirasakan pada dua kelompok masyarakat, yaitu yang paling rentan, yaitu perempuan dan anak-anak. Itu sebabnya inisiasi atas gagasan tentang hak asasi manusia, fokus awalnya itu sebenarnya pada kelompok-kelompok rentan yang pada pasca Perang Dunia Pertama dan pada Perang Dunia Kedua itu merupakan muncul sebagai kelompok yang teridentifikasi sebagai kelompok rentan. Mereka lah yang paling rentan miskin, paling rentan mengalami kekerasan, paling rentan mengalami diskriminasi dan lain-lain. Nah, itu sebabnya kemudian muncul gagasan developmentalisme. Nah, gagasan developmentalisme ini dalam perjalanannya tentu tidak menghasilkan skenario ya sebagaimana yang diharapkan, sehingga kemudian muncul berbagai anomali. Nah, anomali inilah yang kemudian disisir atau diatasi dengan policy afirmatif ya sekarang kita kenal dengan affirmative policy berupa kebijakan semacam bantuan sosial. Nah, kemiskinan dalam konteks anomali pembangunan itu juga muncul sebagai stimulan munculnya policy semacam ini. Ya. Nah, bicara tentang kemiskinan sebagai anomali pembangunan, yaitu munculnya kelompok masyarakat yang tidak dapat atau tidak terdampak secara positif akan hasil-hasil dan proses pembangunan, itulah yang kemudian memunculkan kebijakan pemerintah untuk menyisihkan sebagian anggarannya untuk mengafirmasi mereka agar mereka mampu berdaya dan memberdayakan dirinya sendiri. Nah, dalam konteks itu saya sajikan sejumlah data singkat ya, bahwa dengan posisi sekitar 10 atau persisnya pada Maret 2020 tahun ini, kemiskinan kita sekitar 9,78%, maka inilah sebenarnya yang menjadi target penerima dari kebijakan afirmatif semacam bantuan sosial itu, ya, baik dalam perspektif individu, dalam perspektif keluarga, maupun dalam perspektif kelompok masyarakat. Nah, hanya memang problemnya di Indonesia, meski kemiskinan kalau merujuk pada data BPS itu terus turun sangat signifikan, kalau ditarik dari tahun 70 itu dari 60%, sekarang tersisa kurang lebih 10%, tetapi problemnya dalam 10 tahun terakhir memang kemiskinan kita itu ketimpangannya semakin meningkat ya, yang diidentifikasi dari rasio Gini kita yang terus meningkat. Sekarang posisi rasio Gini kita hampir mendekati 0,4. Artinya semakin mendekati 1, maka mengindikasikan ketimpangan yang semakin nyata. Nah, kemiskinan dengan ketimpangan yang semakin lebar inilah yang dalam konteks sebelum pandemi global itu menjadi stimulan terhadap munculnya berbagai kebijakan bantuan sosial. Nah,
Karenanya, melihat bantuan sosial harus dilihat dari perspektif kebijakan. Dia merupakan upaya pemerintah untuk mengalokasikan nilai, allocation of values, buat seluruh masyarakat. Tetapi dalam konteks ini, seluruh masyarakat yang dimaksud tentu adalah masyarakat yang masuk pada kelompok anomali pembangunan tadi. Ya. Nah, itu sebabnya bansos ini diformulasi sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik permasalahannya untuk menjawab ragam jenis permasalahan sosial, ragam jenis masalah kemiskinan yang muncul di masyarakat. Sehingga kemudian muncul strategi program yang berbeda-beda. Nah, hanya memang ada problem di sini, di dalam konteks ini. Sebelum kita lanjut pada konteks berikutnya, problem utamanya adalah pada umumnya karena problem rendahnya kreativitas, inovasi pemerintahan daerah, meski kita sudah menganut otonomi daerah, ya, sejak berlakunya sejak tahun 2004, tetapi kebijakan bansos dan semacamnya itu masih bersifat sentralistik, seragam, sehingga problem kemiskinan yang variabilitasnya sangat tinggi di daerah itu didekati atau ditreatment dengan cara, dengan metode, dengan pola yang sama. Sehingga kemudian pemerintah ketika menyalurkan program bansos PKH misalnya atau program keluarga harapan, maka prakteknya di lapangan semuanya berlaku sama. Sehingga kemudian impact dari program bansos itu tidak begitu nyata. Belum lagi persoalan implementasi yang tidak menyesuaikan dengan karakteristik budaya, karakteristik lingkungan, dan lain-lain. Ini problem umum yang kita hadapi. Nah, pada bagian berikutnya silahkan teman-teman sekalian lihat datanya. Saya ingin skip saja ya. Materinya sudah bisa diunduh pada link yang telah saya bagikan tadi. Nah, kemudian dari sejumlah sumber saya kemudian mengidentifikasi berbagai jenis bantuan pemerintah ya yang masuk pada kategori bantuan sosial dan semacamnya. Jadi dalam perspektif akun di mata anggaran di Kementerian Keuangan ada 3 ya, ada dana bantuan pemerintah akunnya 52, ada subsidi ya BBM, gas dan lain-lain termasuk listrik itu akunnya 899, dan bantuan sosial sendiri yang secara khusus maupun secara spesifik kita kenali istilahnya sebagai bansos itu akunnya 57. Nah, totalnya di Indonesia itu ada sekitar 89 program yang bisa digolongkan sebagai program bantuan sosial atau kebijakan afirmatif untuk bantuan sosial yang dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu. Nah, secara konseptual 89 program ini bisa kita identifikasi secara teoritis bentuknya itu menjadi 3. Ada yang disebut dengan government to person, semacam BLT gitu, contohnya BLT, jadi cash transfer langsung pada individu-individu, satuannya jiwa, orang per orang yang diidentifikasi. Ada yang government to family, ya, jadi pembagiannya unit penerima manfaatnya adalah keluarga, ya, seperti program keluarga harapan dan sejenisnya, itu termasuk pada kelompok yang kedua. Dan yang ketiga adalah government to community, jadi bansosnya hanya dibagikan kepada masyarakat, biasanya berupa infrastruktur, berupa dana kredit usaha bersama, ya, yang bisa dimanfaatkan secara berkelompok dalam satu komunitas tertentu. Nah, inilah dalam konteks Indonesia 89 program atau kebijakan bansos ini bisa kita identifikasi secara konseptual dalam bentuknya dalam tiga kategori. Nah, secara spesifik tujuan dari bansos itu bisa kita lihat tadi sebagai respon terhadap kelompok yang mengalami anomali, maka tujuannya tentu dia mengurangi kerentanan
kelompok miskin atau hampir miskin. Kemudian pemberiannya, penyalurannya diberikan dalam bentuk tunai atau non tunai atau berupa barang dan sebagainya. Manfaatnya diterima oleh individu, keluarga maupun kelompok masyarakat dan seterusnya ya. Nah, sektornya itu atau pelaksananya bisa dilakukan oleh berbagai macam lembaga atau kementerian ya. Di pendidikan ada bidik misi misalnya, beasiswa khusus buat masyarakat tidak mampu, berbagai program beasiswa atau bantuan pangan non tunai ya yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Di kesehatan ada jaminan sosial kesehatan ya, JKN atau Kartu Indonesia Sehat dan lain-lain. Jadi hampir seluruh sektor itu dapat mengelola bantuan sosial. Nah, pada bagian berikutnya rekan-rekan sekalian bisa melihat beberapa bentuk ragam jenis bantuan sosial yang saya identifikasi dari beberapa sumber. Tentu ini belum ya. Di bagian berikutnya juga saudara bisa baca nih, ada berbagai jenis programnya dan lain-lain. Tentu data singkat ini bisa ditelusuri oleh teman-teman mahasiswa untuk menjadi inspirasi dalam melakukan penelitian, skripsi dan lain-lain ya. Karena programnya bisa banyak, saudara bisa mengidentifikasi berbagai macam program ini, bagaimana implementasinya di daerah dan seterusnya. Saya ingin langsung cepat pada bagian inti paparan saya ya. Nah, teman-teman sekalian, nah ini dia. Dalam konteks menghadapi pandemi global COVID-19, ada 7 bansos yang secara spesifik direformulasi oleh Presiden Joko Widodo untuk menghadapi atau merespon masyarakat yang terdampak langsung oleh pandemi global. Meski bansos yang ada, yang 7 ini sebenarnya adalah bansos reguler, sebelumnya sudah ada atau sudah direncanakan, tetapi kemudian direformulasi, diperkuat sedemikian rupa untuk mengantisipasi dampak dari COVID-19. Ya. Ada 7, ada bansos khusus berupa bantuan langsung tunai bagi sekitar 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kakak terdampak pandemi. Ya, mereka akan menerima 600.000 per bulan selama 3 bulan dan seterusnya. Kemudian ada PKH yang diperkuat dengan menambah jumlah penerimanya serta menambah nilai manfaat yang diperoleh. Kemudian ada kartu prakerja ya yang beberapa waktu yang lalu diidentifikasi bermasalah, tapi semoga segera bisa diatasi, diselesaikan, yaitu pemberian insentif buat masyarakat yang belum bekerja atau mengalami pemutusan kerja, sehingga kemudian mereka bisa survive dengan insentif berupa pelatihan dan seterusnya, serta insentif cash berupa uang selama 4 bulan setelah masa pelatihan. Ya. Kemudian ada bantuan berupa barang, yaitu kartu sembako dan seterusnya, saudara bisa baca sendiri. Kemudian ada kartu Indonesia Pintar, ya, untuk berbagai level pendidikan yang ditambah dan diperkuat jumlahnya maupun nilainya. Kemudian subsidi listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang teridentifikasi dari nilai volt ampere yang digunakan ya, 450 dan maksimal 900, tapi kategorinya bersubsidi. Dan yang terakhir adalah program padat karya. Nah, 7 bansos inilah yang saya sebut sebagai jurusnya Pak Jokowi untuk mengatasi dampak pandemi, dampak ekonomi ya, karena aspek kesehatan tadi sedikit banyak sudah dibahas oleh Kang Aceh, dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini. Dan tentu implementasinya tidak semudah seperti yang diperkirakan. Saya mengidentifikasi 4 permasalahan
makro ya yang terkait dengan bansos, bahwa memang khususnya bansos dalam konteks menghadapi pandemi COVID-19 ya, bahwa pembagian bansos pada periode awal itu mengalami masalah karena memang problem data. Data yang digunakan kan memang data basis data sebelumnya. Padahal ketika pandemi terjadi, masyarakat yang terdampak itu bertambah meningkat. Ya, sehingga kemudian mereka pada periode awal ini kemudian tidak terdata, tidak masuk dalam basis data TNP 2K, sehingga kemudian mereka tidak mendapatkan hak-haknya. Nah, itu yang kemudian muncul sebagai jumlah permasalahan di daerah yang bersumber dari problem validitas dan reliabilitas data. Teman-teman sekalian, dalam kondisi normal, problem data di Indonesia itu juga masih menghadapi masalah. Apalagi dalam konteks perubahan yang sangat cepat akibat pandemi global ini. Sehingga kemudian harusnya memang pemerintah melakukan upaya yang lebih upaya luar biasa untuk memastikan data yang digunakan sebagai basis data untuk menentukan penerima manfaat itu bisa valid dan reliable. Yang kedua adalah potensi konflik sosial dan distrust kepada pemerintah. Ini muncul karena memang ada bersumber dari kesenjangan problem data tadi, ya, sehingga kemudian ini harus benar-benar dicegah agar kemudian tidak membola salju dan memunculkan konflik sosial, apalagi distrust kepada pemerintah. Problem kedua adalah problem metode distribusi. Jadi kita punya, saya mengidentifikasi ada 4 hal. Jadi distribusi barang misalnya berupa sembako, ya, berupa makanan pokok itu rawan penyimpangan. Kita punya banyak pengalaman, banyak hasil riset tentang penyaluran rastra, ya dulu raskin, ya sekarang ada ditambah dengan telur dan lain-lain, itu masih banyak berpotensi masalah. Kemudian pengambilan uang yang dilakukan secara kolektif juga rawan penyimpangan berupa penggelapan. Kemudian kegiatan seremonial seperti kemarin yang menunggu kantong plastik bermerek bantuan presiden, itu juga berpotensi masalah, apalagi di era COVID-19 yang harus taat pada protokol kesehatan, ya. Dan yang keempat adalah metode distribusi yang kurang memberdayakan masyarakat. Jadi metode distribusinya ya sangat tidak sistemik, sangat mengandalkan modus-modus konvensional, sehingga kemudian tidak efektif dan tidak cukup efisien. Problem ketiga adalah ada potensi politisasi dan KKN pada bansos yang berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana prasarana. Tentu potensi KKN itu berpeluang terjadi. Ya, ini pun bisa kita lihat dari banyak hasil evaluasi, riset dan lain-lain terkait dana desa, berbagai jenis bansos, ya, program Kotaku, penanganan bedah rumah dan lain-lain, itu muncul problem KKN di sini, termasuk politisasi. Tahun 2020 kita akan menghadapi pilkada serentak dan tentu penanganan COVID-19 itu jadi panggung politik, ya, pencitraan bagi sejumlah kepala daerah, termasuk di dalamnya adalah bansos-bansos yang merepresentasinya, ya. Dan yang terakhir, yang keempat, problem seputar bansos adalah soal kurangnya sosialisasi. Jadi memang pemahaman publik terhadap keberadaan bansos itu kurang komprehensif, sehingga kemudian selalu memunculkan opini negatif, ya, baik mereka yang menerima, apalagi yang tidak menerima. Nah, sepenggal fragmen tentang bagaimana persepsi publik itu bisa Anda lihat nih, saya ambil dari satu laman Facebook, bagaimana mereka merespon program PKH yang dianggap tidak tepat sasaran dan lain-lain. Padahal opini ini belum tentu benar. Kenapa? Karena pemahaman mereka saja yang tidak cukup utuh terhadap berapa nilai besaran PKH yang diterima, kriteria apa yang bisa masuk pada kelompok penerima PKH dan lain-lain, ya. Sehingga karena pemahaman yang tidak utuh inilah maka
persepsi ini di media sosial muncul berseliweran dan menjadi stigma seolah-olah bansos itu penuh permasalahan. Ya, padahal faktanya sih menurut saya tidak demikian. Ya, tidak sepenuhnya demikian. Nah, kenapa demikian? Karena pada bagian akhir saya dari paparan singkat tadi saya menyimpulkan bahwa secara substansif kebijakan semacam bansos itu masih sangat diperlukan, apalagi dalam konteks kita di Indonesia yang dalam kondisi normal saja ada sekitar 9,78% masyarakat yang mengalami anomali, tidak mampu menikmati hasil-hasil pembangunan, ya, apalagi dalam konteks bencana seperti saat ini, ya, yaitu pandemi global yang dampaknya tidak hanya pada aspek kesehatan, tapi pada berbagai aspek dan terutama ekonomi. Kemudian secara makro, menurut pendapat saya, implementasi kebijakan bansos ini sesungguhnya sudah berhasil. Meski keberhasilannya ada sejumlah catatan. Nah, catatan ini yang pada bagian awal tadi saya sampaikan, kreativitas, inovasi daerah, atau pengelola kebijakan di daerah harusnya pertama diberi ruang, yang kedua diperkuat agar kemudian implementasinya menjadi lebih efektif dan efisien, ya, tidak mengandalkan pada keseragaman implementasi, ya. Yang ketiga, memang ada problem-problem tapi sifatnya kasuistis yang faktual sebagaimana kita lihat di media televisi dan lain-lain. Nah, tetapi kasus-kasus ini tentu tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh kebijakan pengelolaan kebijakan bansos ini gagal atau tidak seluruhnya tidak tepat sasaran, ya. Jadi ada kasus yang tidak tepat sasaran, tetapi saya yakini secara makro kebijakan ini sudah berhasil. Nah, catatan besarnya adalah problem integralitas. Jadi pengelolaan program bansos yang saya identifikasi tadi ada sekitar 89 program bansos dalam 3 bentuk, ya, itu belum tampak sebagai satu kesatuan utuh dalam sebuah sistem jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nasional Sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial Nasional, ya. Sehingga akibatnya mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi dari 89 program itu masih tampak parsial dan tentu sektoral, ya. Kementerian Pertanian perencanaannya tidak terintegrasi dengan Kementerian Sosial, dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan lain-lain. Nah, sehingga memang membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Diperlukan komitmen dan ikhtiar yang juga kuat untuk mewujudkan pengelolaan program bansos itu sebagai satu kesatuan sistem jaminan sosial nasional. Sehingga kemudian kita bisa berharap bahwa pengelolaannya bisa jauh lebih efektif dan impact-nya juga menjadi jauh lebih nyata untuk mengentaskan masyarakat yang berada pada kelompok anomali tadi. Demikian paparan singkat saya, semoga bisa membantu diskusi kita menjadi lebih sistematis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gandung yang telah memaparkan pembahasannya mengenai tema ini. Begitu luar biasa ya teman-teman, bisa sangat mudah sekali dimengerti. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada pemateri terakhir kita. Langsung saja untuk diskusi waktu saya akan membacakan CV pematerinya. Beliau itu lahir di Serang pada tanggal 3 November tahun 2000. Kemudian ada kontak WA-nya 089 666 44 6656. Ada juga media sosialnya @alip_barulin, Instagramnya dan Facebooknya yaitu Alipsyah Barulin. Kemudian ada pengalaman organisasinya yaitu ada Himane, Cosmic Visit, Orange, dan Millennial Foundation. Kemudian ada masa hidupnya juga yang luar biasa nih teman-teman.
Allah first, so you never be the best. Subhanallah ya. Sekarang si beliau saat ini merupakan peneliti BIGS milenial. Nah, kita langsung aja sambut pemateri terakhir kita pada sore hari ini, yaitu Alif Syah Barlin, Sarjana Administrasi Publik. Kepadanya saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Ya, yang terhormat Pak Dewan, Pak Dr. Tubagus Haji Aceh Hasan Syadili, MSI, beliau juga akademisi ya, jadi tadi paparannya juga memang berbau akademis juga gitu. Dan selanjutnya yang terhormat Pak Dr. Gandum Ismanto, ini adalah guru saya, guru sejak tadi bilang ya, dan beliau juga yang bisa dibilang itu mempengaruhi 1/2 atau 1/3 dari apa yang saya pikirkan untuk saat ini. Menentukan mindset, apapun yang ada dalam diri saya hari ini, insya Allah itu dibentuk gitu sama Pak Dokter. Salam hormat Pak Gandum, Romo ya kalau di kampus kita menyapanya. Kemudian Pak Founder dari Banten Institute for Governance Study, Pak Dr. Haris, juga Pak Direktur Eksekutif, ada Pak Ami. Salam hormat juga. Ada Prof. Leo juga, Prof. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan bahagia tentunya, karena di saat-saat seperti ini, faktor kebahagiaan atau imunitas itu sendiri juga berpengaruh gitu. Oke, sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa paparan atau slide ya. Kurang lebih ada 8 slide yang saya buat. Cuma ternyata laptop saya ada sedikit masalah internet di sini, sehingga Google Meet-nya nggak mau keluar gitu suaranya. Jadi saya juga kurang bisa untuk share screen-nya. Dan juga tadi sebagian besar 8 slide yang saya buat ini juga sudah dilahap habis gitu sama Romo di paparan selanjutnya. Jadi saya di sini akan coba untuk melengkapi kepingan puzzle terakhir aja mungkin gitu, supaya diskusi kita semakin lengkap lah, semakin utuh gitu untuk sore hari ini. Begini, saya rasa yang pertama ingin saya bahas adalah tadi terkait masalah data yang telah Romo paparkan di paparan yang sebelumnya. Sangat gamblang, sangat jelas bahwa permasalahan data itu permasalahan utama dalam masalah pembagian atau pendistribusian daripada bantuan sosial yang selama ini ada di Indonesia gitu, bukan pada saat pandemi aja gitu. Cuman pada saat bantuan-bantuan sosial yang lainnya pun permasalahan data ini selalu gitu. Misalkan aja pada saat pemilu gitu, barulah angka kemiskinan atau garis kemiskinan itu cenderung rendah gitu. Tapi pada saat adanya bantuan sosial, nggak tahu kenapa gitu, kecenderungannya bahwa garis kemiskinan ini jadi tinggi gitu, jadi banyak yang jadi terkategori miskin. Dan ini jadi masalah, yaitu tadi penentuan garis kemiskinan itu apa sih, apakah DTKS gitu, data terpadu kesejahteraan sosial yang dari BPS, atau versi yang lain gitu. Ini juga kan yang masih jadi polemik gitu sampai sekarang. Terus juga kemudian yang ingin saya soroti lagi, sudah semua sih sebenarnya dibahas sama Romo. Mungkin saya akan sharing sedikit pengalaman ya, karena saya sekarang bekerja di perbankan, di salah satu bank milik pemerintah juga. Jadi saya mungkin akan sedikit share bagaimana perbankan gitu, itu juga berkontribusi gitu dalam pendistribusian tadi kurang lebih. Karena kan di permasalahan kedua tadi juga disebutkan bahwa distribusi ini jadi satu poin permasalahan juga yang ada di
pembagian bansos COVID-19 yang sekarang. Perbankan dalam hal ini ya semua bank BUMN sih itu kan juga apa ya punya kebagian hajat gitu untuk menyalurkan ada telepon. Ya, kan bantuan sosial tadi itu yang besarannya 600.000. Nah, di sini bisa kita kita bisa garis bawahi bersama bahwa di masa pandemi yang sekarang ini tentu akan sangat riskan apabila pembagian bantuan tersebut itu dilakukan secara langsung gitu dengan mobilisasi massa yang sedemikian rupa. Tentu itu akan mengundang potensi penyebaran COVID akan lebih besar di sana. Oleh karena itu bantuan dari teknologi atau digitalisasi dari perbankan ini saya rasa juga bisa menjadi salah satu solusi gitu bagaimana pendistribusian bantuan sosial ini akan bagus nantinya seperti itu. Dan kemudian lebih jauh lagi yang perlu kita garis bawahi sebenarnya bagaimana kita semua ini nantinya keluar daripada masalah ya ini kemiskinan ini tadi karena bagaimana kita keluar dari dampak pandemi yang sekarang ini gitu. Bagaimana ekonomi kita nantinya akan tumbuh lagi, bagaimana kita akan menemukan bounce back untuk perekonomian kita bisa kembali seperti normal kembali atau kita bisa tumbuh lagi. Kita kan defisit ya kemarin 5%. Nah, ini gimana caranya kita bisa tumbuh lagi? Nah, salah satunya mungkin dengan beberapa lembaga yang harus saling bekerja sama. Di antaranya ya karena saya berada di perbankan sekarang, ya salah satunya perbankan bisa jadi salah satu pilar lah, tiang gitu untuk bagaimana penyaluran kredit gitu bisa disalurkan lewat perbankan yang mungkin nantinya bisa terintegrasi dengan data-data atau bantuan sosial yang telah ada sekarang gitu. Bagaimana data-data tersebut dipergunakan, terus kemudian bantuan sosial itu juga bisa jadi salah satu prasyarat gitu untuk nantinya satu orang itu dapat pinjaman kredit gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Apalagi ya? Ya mungkin itu yang bisa saya lengkapi ya dari diskusi kita sore ini karena memang tidak banyak yang saya highlight, sudah diambil sebagian sama Romo semua tadi. Mungkin nanti di sesi diskusi kita lebih perkaya lagi insight-insightnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Alisha. Terima kasih atas materinya. Sudah sangat luar biasa ya untuk melengkapi materi sebelumnya. Baik, langsung aja kita memasuki sesi tanya jawab karena pematerinya sudah habis, sudah 3 pemateri. Ada pertanyaan yang sudah teman-teman tulis atau ketik di room chat tadi. Pertanyaan pertama akan kalau bacain ya. Pertanyaan pertama itu dari Pak Tegar. Pertanyaannya itu, saya sebagai karyawan sangat merasakan dampak dari COVID-19. Salah satunya kenaikan harga listrik dan juga kebutuhan lainnya. Info terakhir bahwa akan ada BLT untuk karyawan upah di bawah 5 juta dan akan diberikan insentif 600.000. Nah, pertanyaannya, apakah 600.000 adalah angka yang tepat? Dan lalu, apa indikator mengapa intensifnya 600.000? Silakan kepada para narasumber
untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tegar ini. Ya, silakan pertama untuk Pak Haji Aceh. Oke, ya, terima kasih pertanyaannya. Yang memang pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi pekerja ya yang gajinya itu di bawah 5 juta dengan akan memberikan insentif berupa 600.000 ya. Tentu kami sendiri sebetulnya di DPR masih belum bisa mengetahui lebih detail ya seperti apa persyaratannya dan bagaimana bisa mengetahui pelaku atau individu yang mendapatkan program insentif 600.000 tersebut gitu ya, karena kan kita tahu bahwa untuk mengidentifikasi itu tentu tidak mudah ya, karena kita tahu bahwa jangankan para pekerja yang bekerja di sektor formal maupun informal, yang data-data seperti data kemiskinan atau DTKS dan data terpadu sistem kesejahteraan sosial saja sampai saat ini kan kita masih menemukan banyak masalah begitu ya. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam struktur ekonomi atau struktur sosial masyarakat, sosial ekonomi masyarakat kita kan ada yang bekerja pada sektor informal, ada yang bekerja pada sektor formal begitu ya. Nah, bagi yang sektor formal tentu ini mudah untuk mengidentifikasinya dengan cara misalnya dia akan bekerja di mana ya, perusahaannya apa, dan itu bisa di tracing melalui identifikasi misalnya melalui BPJS Ketenagakerjaan atau memang mereka terdaftar di sektor-sektor yang formal begitu. Tapi yang harus menjadi pikiran kita semua kan sebetulnya adalah memastikan bahwa juga dalam struktur ekonomi kita, sosial ekonomi kita kan banyak yang bekerja di sektor informal. Bagaimana misalnya dengan para pekerja yang membantu bekerja di pasar ya, di kaki lima gitu ya, atau para orang yang bekerja di pecel lele gitu ya, jualan pinggir jalan dan sebagainya. Nah ini semua saya kira memang perlu ada satu pendekatan yang lebih komprehensif untuk bisa memastikan. Tentu kami, saya sendiri meyakini apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya tentu tujuannya sangat baik ya. Setidaknya ini akan, jika stimula ekonomi yang diberikan kepada para pekerja produktif ini di bawah gaji 50 juta bisa terdistribusikan dengan sangat baik, tentu kan ini akan merangsang ekonomi menjadi berjalan begitu. Maka dengan demikian ekonomi di bawah akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, Mbak. Ya, baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Haji Aceh. Kemudian untuk tanggapan dari Pak Gandung. Ya, terima kasih moderator Pak Arbatun. Saya sekaligus tadi sempat membaca chatnya dan saya jawab sekaligus. 600.000 itu tentu bukan muncul tiba-tiba, ya ada formulanya. Formulanya adalah formula kebutuhan fisik minimum. Jadi setelah dihitung sedemikian rupa kebutuhan fisik minimum berupa kebutuhan kalori dan lain-lain, ya kemudian muncullah angka 600.000. Nah, 600.000 itu pun satuannya bukan
per orang, tetapi dia angka yang dihitung sedemikian rupa dianggap cukup untuk menjadi penyangga. Jadi hanya menjadi angka itu bila dibelanjakan dengan asumsi harga tertentu pada kebutuhan pokok tertentu, dia mampu menjaga atau menyangga kebutuhan fisik minimum. Nah, maka muncul angka 600.000 itu, ya. Sehingga dia tidak muncul tiba-tiba. Kalau bicara tepatkah, cukupkah, ya tentu tidak ada bilangan yang cukup, ya, dalam penentuan angka-angka itu. Nah, bahwa ada penerima yang tidak tepat itu fakta, tetapi tentu itu kasuistis. Katakanlah dari 100 penerima, mungkin 95% sudah 90 hingga 95% sebenarnya sudah cukup berdasarkan data, tetapi ada penerima manfaat baru atau masyarakat terdampak baru yang belum terdata, sehingga mereka sebenarnya secara faktual berhak tapi tidak mendapatkan. Nah, maka kemudian tetapi pada kelompok yang sebelumnya mereka dianggap tidak lagi berhak menerima misalnya. Nah, problem kita itu kan updating data. Jadi data penerima berbagai program bansos itu cenderung ajak, padahal harusnya kan kita paham betul secara teoritis bahwa bansos itu adalah affirmative policy. Jadi nggak boleh dalam jangka panjang seseorang, keluarga itu menjadi penerima bansos terus. 5 tahun jadi penerima bansos, tambah lagi 5 tahun jadi 10 tahun penerima bansos. Jadi harusnya ada skema. Nah, pemerintah melalui instrumen pelaksananya itu tidak cukup memiliki instrumen yang memadai untuk mengukur, mengevaluasi, memastikan bahwa seseorang atau suatu keluarga 5 tahun harus selesai, tidak boleh lagi jadi penerima bansos. Atau butuh 10 tahun untuk dia menjadi penerima bansos, lalu kemudian dia harus hidupnya harus lebih berdaya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, problemnya tidak demikian. Angka kita itu ya sekitar 90%, 10% dalam 5 tahun terakhir itu ya penerimanya itu saja, ya. Sehingga kemudian bansos itu tidak lagi secara teoritis dia afirmatif, tapi secara praktis tidak afirmatif karena penerimanya cenderung ajak, ya. Nah, sehingga ketika muncul efek atau dampak pandemi global ini, ada tambahan masyarakat yang terdampak, yang lama masih bertahan, yang baru belum terdata. Nah, itu satu hal. Nah, yang kedua adalah kita patut mengapresiasi sebenarnya solusi kreatif di level street birokrasi yang berikhtiar untuk memastikan masyarakat yang terdampak itu mendapatkan dengan cara bagi rata. Jadi bagi rata itu menurut saya juga satu kearifan yang patut dihargai. Ya, harusnya 100 orang yang dapat, yang menurut data hanya 100 orang, tapi ternyata di desa itu ada 110 orang. 10 orang yang tidak dapat itu kemudian dibagi dari yang 100 dapat dengan kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini yang penting sebenarnya dikembangkan, ditambah dengan peningkatan kapasitas pengelola di bawah, agar kemudian kesepakatan sosial di bawah itu tidak menjadi masalah hukum, ya, seolah-olah dikorupsi, dikurangi dan lain-lain, padahal sesungguhnya tidak demikian, ya. Nah, itu saya kira solusi yang banyak dilakukan di berbagai daerah, yang harusnya oleh aparat penegak hukum itu dilihat sebagai sebuah ikhtiar atau sebuah diskresi pada level mikro untuk memastikan tidak terjadinya gejolak sosial. Jadi upaya mencegah gejolak sosial itu harus dihargai jauh lebih tinggi ketimbang melihatnya sebagai problem hukum. Karena kalau problem semua dilihat dari kacamata hukum, ya pastilah akan jadi masalah karena besarannya sudah
berkurang karena harusnya dibagi ke 100, ternyata dibagi ke 110 orang. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Indung. Semoga terjawab ya. Nah, terakhir dari tanggapan dari Bang Alif Syah, silakan. Iya, kembali lagi tadi problem utamanya memang data ya. Sudah dibicarakan juga tadi sama Pak Haji Aceh dan Romo juga tadi bahwa data ini update-nya yang terlambat gitu, dan sehingga tadi satu orang itu bisa 10 tahun, bisa 5 tahun dapat bansos terus menerus, padahal kan ini program pemberdayaan gitu. Bagaimana setelah dia diberdayakan gitu nantinya itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri seperti itu. Dan tadi juga sudah dijelaskan kenapa 600.000. Yaitu saya juga mengalami sendiri, bahkan bagaimana tinggal di satu RT ya, di Jakarta, RT 2 RW 6 Kelurahan Palmerah. Ini memang warganya seperti itu gitu. Jadi bansos itu nggak langsung dari RW, emang dipulnya di RW. Terus kemudian dibagi ke RT nggak langsung ngebagiin ke per kepala keluarganya, tapi memang di pool di RW untuk RW itu yang tahu persis keluarga mana yang sebenarnya paling membutuhkan gitu, dan itu se-RT kebagian semua gitu. Dan walaupun ada keluarga yang berada, cuma at least tetap dibagi, walaupun keluarga yang berada itu nantinya dikembalikan lagi ke, atau maksudnya dari keluarga yang berada itu dengan sukarela memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Saya rasa ya itu tadi benar, bahwa tenggang rasa atau rasa kepedulian yang dipupuk gitu di masa pandemi ini jadi salah satu anugerah juga gitu, yang bisa kita ambil di positifnya di masa pandemi ini seperti itu. Cuma kan masalahnya kalau di daerah ya sebagian juga gitu, walaupun memang ada bantuan dari daerah itu sendiri, juga kan memang ada yang berbentuk uang gitu, 600.000. Saya rasa itu akan agak sulit sih, agak tricky gitu kalau masalah uang ya. Nah, kalau sembako gitu, sarden 6 pieces bisa kita bagi 2-2 gitu. Cuma kalau uang mungkin agak sedikit tricky. Mungkin itu aja sih catatannya. Oke, makasih Bang Alif Syah tanggapannya. Mungkin untuk Pak Tegar sudah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Bang Rian. Pertanyaannya yaitu, gimana caranya menyikapi hal-hal dalam penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan membuat polemik di kalangan masyarakat dengan hal-hal seperti itu. Mungkin tadi sudah sempat terjawab oleh pemateri kita, dan mungkin juga ada tambahan. Kami silakan kepada materi. Yang pertama kepada Bapak Haji Aceh, silakan. Iya, soal data kemiskinan itu sudah menjadi concern kami ya di Komisi 8. Dan ini adalah masalah serius yang memang harus diselesaikan dengan cepat gitu. Bukan saja karena COVID, tetapi memang juga karena ketidaktepatan sasaran tentu bisa mengakibatkan banyak hal. Saya kalau Anda searching di media sosial atau di Google atau dimanapun, salah satu kritik saya yang paling keras itu adalah soal ketidaktepatan sasaran dari program bantuan sosial itu ya. Apa yang disebut dengan inclusion error ya. Inclusion error itu orang yang seharusnya dapat bantuan tetapi dia tidak mendapatkan bantuan, atau exclusion error. Exclusion error itu adalah orang yang seharusnya ya, tidak mendapatkan bantuan tetapi malah dia dapat bantuan. Ini fenomena yang kami temukan di lapangan, ya. Kenapa? Karena pemutakhiran data itu adalah sifatnya
haruslah niscaya di dalam konteks bantuan sosial itu. Nah, pemerintah sendiri kan sebetulnya tadi saya telah menjelaskan juga berbagai macam kebijakan tentang pertama bagi desil kemiskinannya antara 1, 2, dan 3 sampai ke 4, mereka itu akan mendapatkan program-program bantuan sosial yang memang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar ya. Misalnya dari mulai kebutuhan makanan, protein, ya, pendidikan, kesehatan gitu. Dan setelah itu juga ada program-program yang lain seperti bantuan listrik atau bantuan energi, bantuan Kartu Indonesia Sehat itu ya, dalam konteks BPJS itu, yang memang pemerintah juga membuat apa yang disebut dengan PBI ya, program bantuan iuran bagi masyarakat yang tidak bisa mendapatkan program tersebut. Nah, soal data tersebut ya, kami di Komisi 8 dalam berbagai kesempatan selalu melakukan kritik dan meminta kepada Kementerian Sosial untuk mengupdate secara reguler dan intensif terhadap data tersebut gitu ya. Memang kalau kita lihat data yang sekarang ini ada di masyarakat itu selalu dikaitkan dengan pemutakhiran data pada tahun 2015. Sementara kita tahu bahwa perkembangan sosial ekonomi masyarakat kan berlangsung dengan sangat cepat. Sehingga ada orang yang memang akibat pandemi mengalami dampak ekonomi yang membuat mereka menjadi jatuh secara ekonomi, atau bisa juga kita lihat bahwa ada juga orang yang memang mengalami kenaikan taraf hidup yang banyak gitu, yang lebih tinggi. Karena kita tahu bahwa memang kalau kita lihat angka kemiskinan pemerintah, angka kemiskinan memang dari tahun 2015 sampai awal 2020 memang harus diakui mengalami penurunan dari 12%, kemudian pernah mengalami penurunan pada bulan September 2019 ke angka 9,2%. Tetapi data terakhir bulan Maret 2020 angka kemiskinan sedikit menaik menjadi 9,7% gitu ya. Nah, untuk menentukan adanya fluktuasi dinamika angka kemiskinan tersebut tentu kan itu membutuhkan pemutakhiran data secara kontinu. Nah, di dalam aturan yang dibuat oleh Kementerian Sosial memang data kemiskinan itu semua dipusatkan di apa yang disebut dengan DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial ya. Data terpadu kesejahteraan sosial ini dikelola oleh Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Proses pemutakhiran data ini di dalam peraturan Kementerian Sosial sendiri berdasarkan atas Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin itu dilakukan ya oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah menginput ya data ke pemerintah pusat melalui program 6NG ya. 6NG itu adalah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, diinput oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota ke Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Ya. Nah, dan dari situlah nanti akan kelihatan apakah memang terjadi pemutakhiran data atau tidak. Tetapi dari hasil pemantauan dan dari hasil pengawasan yang kami lakukan Komisi 8, ternyata hampir semua daerah atau desa itu menyampaikan kepada kami bahwa program pemutakhiran data ya yang diinput oleh pemerintah daerah ke Pusdatin sebagai DTKS, sebagai data terpadu kesejahteraan sosial ini tidak kembali ke daerah, itu tidak jauh berbeda dengan data-data sebelumnya. Nah, ini masalah serius. Oleh karena itu kami
sebetulnya saya secara pribadi itu beberapa kali menyampaikan, maka sebaiknya pendataan kemiskinan itu ya, apalagi sekarang di era teknologi informasi di 4.0, seharusnya itu bisa langsung dilakukan dari desa ke pusat gitu loh. Ya. Tapi tentu proses pemutakhiran data di desa ini ya harus dilakukan secara objektif. Kenapa? Karena kita juga menemukan beberapa kasus di mana kewenangan kepala desa atau perangkat desa juga terlalu besar untuk menentukan. Dan oleh karena itu proses untuk menentukan siapa yang berhak dan atau tidak untuk itu, maka bisa dilakukan secara transparan ya, dan terbuka dengan melibatkan apa yang disebut dengan musyawarah desa. Dan dari musyawarah desa inilah yang kemudian bisa langsung diinput ke pusat. Tapi memang masih ada masalah. Itu pun juga harus disertai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa memang pemutakhiran data itu harus dilakukan melalui pemerintah kabupaten kota. Nah, inilah yang sedang kami terus-menerus lakukan ya. Verifikasi dan validasi data itu menjadi PR dan selalu menjadi masalah bagi ya, kita semua. Nah, saya kira itu ya, Mbak. Baik, terima kasih pada Pak Hadi Aceh, pada narasumber lainnya, kepada Pak Galip, dipersilakan. Gimana Pak Galip, ada tanggapan dari Saya cukup tadi saya sudah cukup menjelaskan tadi. Silakan Kang Alif saja. Kepada Bang Alif, silakan. Gimana Bang Alif, masih ada tanggapan? Ya, gimana caranya kita mencikapi dalam penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan menimbulkan polemik ya. Ya itu tadi sih sebenarnya masyarakat kita sudah cenderung lebih dewasa gitu dalam hal ini. Yang jadi permasalahan juga sebenarnya memang tadi benar yang dikatakan bahwa tidak tepat sasaran atau salah sasaran itu adalah fakta gitu yang terjadi di lapangan. Cuma memang fakta yang sedikit ini kadang-kadang memang memang disorot begitu tajam gitu sama media-media yang ada sekarang gitu, sehingga tagline-tagline-nya itu yang seringkali menyulut gitu emosi dari masyarakat ini sendiri. Padahal ya itu tadi yang nggak kita ketahui bahwa ada sebenarnya kearifan-kearifan yang ada di masyarakat, bahwa mau kok mereka berbagi gitu walaupun sedikit bantuannya, tetapi ya itu tadi yang penting kita sama-sama merasakan gitu apa yang dikasih oleh pemerintah itu sendiri. Cuma memang yang paling utama tadi masa-masa selanjutnya, karena memang ya itu tadi yang sekarang bermain ini sudah big data gitu, di mana data itu diambil dari algoritma atau semacam statistik yang next level gitu di tingkat yang selanjutnya, sehingga sebenarnya pemutakhiran data itu harusnya akan lebih mungkin atau lebih reliable lah dilakukan di di masa sekarang yang sudah era digital gitu. Ya, gimana Bang Alif, cukup? Apa masih ada tanggapan? Cukup. Baik, terima kasih atas jawaban dari para narasumber. Kemudian sekiranya ada closing statement dari ketiga narasumber, dipersilakan. Yang pertama dari Pak Haji PB Aceh. Ya, konteks
bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kebijakan yang ditujukan sebagaimana amanat konstitusi, bahwa salah satu tugas negara adalah melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu merupakan salah satu tugas negara. Dan bantuan sosial sesungguhnya adalah cara dan mekanisme negara untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah memang masyarakat sangat membutuhkan. Ya. Tentu orientasi dari berbagai macam bantuan sosial tersebut ya, sebetulnya harus diarahkan semata-mata sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar buat masyarakat. Namun tentu masyarakat tidak boleh ya, tergantung terhadap bantuan sosial itu. Harus ada upaya untuk melakukan pemberdayaan. Kata kuncinya adalah bahwa perlindungan sosial atau bantuan sosial itu adalah sifatnya ya sebagai stimulasi bagi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, oleh karena itu, maka sejumlah nilai dari program perlindungan sosial ya, harus diarahkan sebagai stimulasi agar masyarakat kemudian menjadi berdaya. Program seperti misalnya ya, program Keluarga Harapan ya, itu ada aspek pendidikannya. Karena kan kita tahu bahwa ada 4 komponen di dalam program Keluarga Harapan itu. Pertama komponen pendidikan, yang kedua komponen kesehatan, yang ketiga adalah disabilitas, dan yang keempat adalah ya kebutuhan dasar masyarakat, lanjut usia. Nah, aspek pendidikan ya, itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mendorong masyarakat, terutama bagi dalam keluarga tersebut ada keluarga yang bersekolah, itu harus diberikan akses untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, dari situlah kemudian ya masyarakat didorong untuk memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan untuk memberdayakan dirinya. Nah, saya terus terang saja sangat mendorong sekali ya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Ya. Dan kita harapkan itu tidak menjadi charity ya, tetapi ya ini menjadi stimulasi buat masyarakat untuk bisa mandiri pada akhirnya gitu, dengan upaya-upaya yang lebih sistematis, ya terstruktur, dan mampu untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Karena pada saatnya kalau misalnya masyarakat menjadi sangat tergantung kepada program-program bantuan sosial, tentu nanti negara akan kehilangan banyak sekali keuangan negaranya. Jadi justru kita harus dorong program-program bantuan perlindungan sosial ini diarahkan juga orientasinya adalah kepada upaya untuk membangun pemberdayaan masyarakat, sehingga nanti mereka bisa mandiri secara ekonomi, mereka memiliki keterampilan dan punya akses terhadap upaya kemajuan bagi bangsa tersebut. Saya kira demikian penutup saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kepada BNPB sudah mengeluarkan materi dan sudah memberikan kontribusi. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari Pak Gandung. Baik. Ada satu catatan serius yang mengisi kepala saya sudah sangat lama ya. Kalau dulu kita mengenal satu adagium dalam bahasa Inggris tentu saja,
the end justify the means. Jadi dalam politik itu the ends, tujuan itu menentukan ya bagaimana cara mencapai tujuan itu. Dan itu kaidah dasar dalam politik, termasuk dalam implementasi kebijakan. Sekarang bukan cuma the end justify the means, but also problem justify the means. Jadi harusnya dalam konteks bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19 yang masuk sebagai yang bisa kita kategorikan sebagai satu bencana, satu peristiwa luar biasa, maka harusnya pendekatan keluar biasaan itu juga dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini yang saya belum melihat itu seutuhnya dari berbagai kebijakan pemerintah, khususnya 7 jurus yang tadi saya sampaikan. Ya. Harusnya dengan masalah yang luar biasa dan dengan upaya mencapai tujuan yang juga luar biasa, maka harus ditempuh dengan strategi, kebijakan, dan cara-cara yang juga luar biasa. Jadi agak sulit saya membayangkan mengatasi masalah luar biasa, tetapi masih dengan cara-cara biasa. Bayangkan PKH implementasinya dengan cara biasa. Penyaluran BLT dengan cara biasa. Penyaluran sembako dengan cara biasa. Mahasiswa yang terdampak COVID-19 karena belajarnya harus online, cuma dapat potongan SPP 300.000 buat kuota katanya. Itu kan cara-cara konvensional yang, maaf ya, yang sekali lagi maaf, orang bodoh sekalipun yang tidak belajar politik, tidak belajar public policy, dan lain-lain itu bisa melakukan itu. Bagaimana pemerintah dengan kapasitas yang luar biasa tidak mampu memikirkan cara-cara luar biasa untuk memastikan bahwa bansos itu bisa tepat sasaran, bisa tepat tujuan, bisa efektif, efisien, bisa berdaya guna, berhasil guna, dan seterusnya. Nah, ini yang catatan besar yang sampai sekarang saya mengisi kepala saya sejak lama, yang tampaknya harus menjadi perhatian kita. Ya, saya berpikir contoh sederhana saja ya. Misalnya orang kita memang tidak lockdown. Ini contoh sederhana dan ini hanya satu kasus ya. Bagaimana BLT, bagaimana bantuan sembako itu disalurkan? Satu sisi kita menghadapi masalah bahwa mereka yang bekerja sebagai ojek, baik daring maupun konvensional, itu juga menghadapi masalah. Bagaimana kemudian pemerintah harusnya melihat mereka sebagai sumber daya untuk menjadi garda terdepan penyalur bantuan sosial kepada masyarakat. Sehingga kemudian mereka diberdayakan, termasuk ekspedisi-ekspedisi ya, usaha-usaha ekspedisi barang itu diberdayakan, sehingga kemudian bantuan itu bisa tepat sasaran. Satu sisi ekonomi pun tetap bergerak. Kenapa? Karena mereka yang supir ojek dan lain-lain itu, usaha-usaha ekspedisi itu tetap terus berjalan. Nah, faktanya itu tidak dilakukan. Padahal usulan-usulan itu sudah banyak disampaikan oleh para ahli, gitu ya. Termasuk misalnya bagaimana kebijakan non-cash transfer itu bisa diterapkan secara optimal. Dulu waktu kampanye ada janji tentang tol langit. Nah, saya ingat itu tol langit itu yang bicara Pak Wapres itu. Nah, harusnya di era saat inilah pemerintah mengalokasikan kebijakan dan anggarannya untuk memastikan tol langit itu bisa mengcover kebutuhan anak bangsa untuk belajar secara online. Ya. Problemnya kan sekarang anak kita dipaksa belajar secara online, tetapi infrastrukturnya sangat tidak memadai. 2 hari ini saya ada di Provinsi Lampung, saya menyaksikan betul bagaimana anak-anak sekolah SD bahkan sampai perguruan tinggi yang tinggal di pelosok, itu tidak mampu mengakses belajar secara daring karena memang infrastrukturnya tidak memadai.
Nah ini yang Mas Menteri kita itu tidak paham gitu ya. Guru-guru di sini kemudian ngeledek. Kalau saya ketemu Pak Menteri Nadiem itu, saya akan minta dia mundur karena dia tidak paham tentang problem kita di lapangan. Itu guru-guru di lapangan itu bicara begitu. Jadi ini sekedar sebagai catatan penutup, semoga bisa memberikan reinforcement kepada kita betapa apa yang dibayangkan oleh rekan-rekan Kang Aceh di DPR, di kementerian, itu implementasinya di lapangan sungguh sangat jauh dari apa yang dibayangkan, diimajinasikan di Jakarta. Dan ini harus menjadi catatan kita bersama agar kemudian problem khususnya pengelolaan bansos itu bisa menjadi lebih baik di masa depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gadung atas closing statement-nya. Semoga bermanfaat. Kemudian ada closing statement terakhir dari Bang Alif. Silakan. Ya, baik. Plus ya yang setinggi-tingginya buat Pak Haji Aceh dan Romo gitu. Penjelasannya sangat komprehensif ya. Jadi tinggal masukin kepingan terakhirnya aja lah gitu. Saya mengutip Nelson Mandela ya, education is the most powerful weapon which to use to change the world. Jadi sepakat sama apa yang dibilang sama Pak Haji Aceh tadi bahwa solusi bagaimana kita masyarakat bisa berdaya ya pendidikan gitu, bagaimana garis kemiskinan itu bisa kita kikis pelan-pelan yaitu dengan pendidikan itu tadi. Nah, bagaimana manusia Indonesia mau berpendidikan kalau sistem sistem belajarnya masih acak-acakan gitu kayak sekarang. Jadi masukan dari Pak Gandung tadi sungguh sangat sangat true gitu. Jadi ini problem yang nggak main-main gitu. Bagaimana harusnya pendidikan itu jadi secara jangka panjang sih tentunya bisa jadi solusi. Terus kemudian ya kita juga harus ingat bahwa Indonesia ini negara yang sangat besar gitu, yang negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi tentu permasalahan itu ada. Jadi juga dapat kita highlight juga bahwa dalam pandemi ini bantuan sosial ya emang harus cepat gitu, harus cepat dan harus tepat. Nah, ini akurasi ini kan yang jadi itu bagi revolusi Industri 4.0 sekarang bagaimana ya itu tadi Menteri Pendidikan kan bosnya startup atau unicorn terbesar gitu. Jadi harusnya sih punya insight-insight yang lebih bagus lah buat itu tadi. Khususnya saya juga semendapat tadi prihatin masalah pembelajaran yang ada di Indonesia saat ini. Terima kasih. Ya, Bang Alisyah. Gimana, cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada Bang Alisyah dan seluruh narasumber atas closing statement-nya. Begitu luar biasa ya teman-teman. Mungkin ada sedikit kesimpulan dari Arba untuk mempersingkat waktu. Kesimpulannya yaitu ketimpangan kemiskinan di Indonesia belakangan tahun ini semakin melebar, dan ditambah juga dengan pandemi ini dapat memperparah kondisi atau krisis ini. Nah, pemerintah juga sudah banyak berupaya untuk menangani masalah ini, akan tetapi adanya permasalahan-permasalahan di lapangan seperti ketidaksinkronan data antara dinas sosial dan desa itu menyebabkan bansos ini tidak terdistribusi secara efektif. Nah, dan sebaiknya pendataan kemiskinan ini seharusnya bisa dilakukan dari desa ke pusat secara objektif sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang ada di lapangan.
Dan seharusnya juga masyarakat tidak terlalu bergantung pada bansos ini sehingga masyarakat bisa lebih mandiri. Mungkin itu saja dari Arba. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua. Semoga materinya bermanfaat dan juga semoga kita bisa mengimplementasikannya. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Anda dan kekurangan lainnya. Semoga dapat dimaklumi. Itu saja dari Arba. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung dan semoga kita ketemu dalam kesempatan lain. Dan jangan lupa lagi di webinar ini selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber, Kak Aceh, Kak Haji Aceh, Pak Gandum, Sama. terima kasih Kak Haji. Ya, sama-sama. Mohon Pak bimbing kami. Gandung, sehat-sehat selalu ya. Amin, amin. Alhamdulillah sama-sama Kang. Semoga sukses selalu dan sehat. Ya. Kapan-kapan ngopi kita ya. Insya Allah. Ditunggu kalau di Banten Kak Haji Aceh. Siap. Insya Allah kalau kita ada waktu. Karena sekarang dapilnya